وجداتنا وجداتنا ومشايخنا خصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب إمام أحمد المرزوقي المالكي المكي وإلى الشيخ شامل كامل حمد موسى الأزهري حفظه الله تعالى ورعاه. شامل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Monggo salawatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bil qabul bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syaikhi fid dharain. Amin. Pak Januri, coba baca Al-Anbiya war Rusul, baca dulu. Tafsiru khamsatin. Tafsiru khamsatin wa islam kullu mukallafin fahab kaifa qasdin hum adamun idarisu nukun mutuman salih wa ibrahimu kullun muttaba. Kullun ulangi, salih wa ibrahimu kullun muttaba. Artinya apa? Prinsip
yang ke-25 adalah harus diimani oleh setiap orang mukallaf. Maka yakinilah dan peliharalah keyakinan ini. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, juga Soleh dan Ibrahim. Semuanya adalah orang yang diikuti. Oke. Alhamdulillah pada kajian yang lalu kita membahas tentang Nabi Idris dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Yang sebelumnya lagi kita membahas tentang Nabi Yuna Adam alaihi salam. Sekarang kita masuk ke Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba'. Adam udah, Idris udah, Nuh udah, sekarang Hud dan Saleh insyaallah. Hud, Nabi Yuna Hud alaihi salam dzukira fil Quran 7 marrat. Disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 7 kali. Berapa Pak? 7 kali. Oh nggak percaya, hitung aja. Coba itu. Nabi Hud disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Hitung dari surat Al-Baqarah sampai surat Qul a'udzu birabbin nas. Hitung aja. Berapa kali Allah sebutkan nama Hud alaihi salam di dalam Al-Quran? Disebutkan nama Hud itu sebanyak 7 kali. Lalu bagaimana nasab dari Nabi Hud alaihi salam? Hud bin Syamikh bin Hud, ulangi, Hud bin Syalih, bukan pakai mim, bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ada berapa sampai Nuh? Hud bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Berarti ya cicitnya Nabi Nuh, ya cicitnya Nabi Nuh. Anaknya cicit apal ya, anaknya cicit, karena cucunya Nabi Nuh adalah Arfakhshad, cicitnya namanya Syalih, pakai shin bukan pakai shad, shin. Kalau Soleh itu Nabi ya, Soleh. Kalau ini pakai shin, Syalih pakai kho. Nah setelah itu anaknya cicit, nah itu di bawahnya adalah Nabi Hud alaihi salam. Hud bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mutawashlih bin Idris bin Yarid bin Qalayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihi salam. Sampai Adam itu kurang lebih 13. Kakek Nabi Adam adalah kakeknya Hud yang nomor 13. Makanya disebut Hud bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam, karena Sam adalah salah satu di antara anaknya Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh kemarin punya anak berapa? 3 yang menyebarkan seluruh bangsa di dunia. Yang pertama adalah Sam, yang kedua adalah Ham, yang ketiga adalah Yafis. Ya. Apa? Sam, Ham dan Yafis. Itu yang menyebarkan bangsa-bangsa di dunia. Neneknya atau nenek moyangnya daripada orang Arab adalah Sam. Maka Hud adalah nabi dari bangsa Arab.
nabi dari bangsa Arab. Hud. Anaknya Sam siapa tadi? Arfakhshad. Nanti anaknya Sam itu banyak, bukan hanya Arfakhshad. Bukan hanya Arfakhshad. Jadi Sam itu nanti dia punya anak banyak. Salah satu di antara yang ada keturunannya adalah Arfakhshad. Keturunan ke bawahnya ada menjadi seorang nabi, namanya Nabi Hud. Itu paling dekat itu ke Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu kakek yang keempat ya. Bin Saleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh, kakek yang keempat. Kaum Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kaum Ad. Kaum Ad namanya kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang mendiami Ahqaf, gunung. Ya, namanya Gunung Rimal. Gunung apa? Bukit Rimal. Bukit pepasiran. Bukit gurun Sahara gitu. Di mana bukit ini terletak di wilayah antara Oman dan Hadramaut, Yaman. Ya, antara mana? Oman dan Hadramaut, Yaman. Kaum Ad adalah kaum dari bangsa Arab. Wahum minal Arab. Jadi wahum minal Arab alladhi sakanul qusur al-mudakhamah. Kaumnya Nabi Hud, Ad, yang tinggal di gunung tapi dalam kehidupan yang megah. Qusur itu menara. Jadi istana-istana yang sangat megah. Itulah kaumnya Nabi Hud yang berada di antara Oman dan Hadramaut. Ada yang paham peta nggak? Peta dunia. Kalau dikatakan antara Oman dan Hadramaut, titiknya itu ada di mana itu? Ya, nanti tahu di situ itu. Antara Oman dan Hadramaut. Disitulah letak kaumnya Nabi Hud yang bernama kaum Ad. Kaum Ad ini adalah bangsa Arab, bukan bangsa Bani Israel. Bani Israel belum ada. Sampai sini Bani Israel itu belum ada. Ingat ya? Karena bapaknya Bani Israel adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim belum ada di sampai sini. Oke ya. Jadi kaum Ad adalah kaum Arab yang menduduki atau menempati di daerah pegunungan sana. Tapi gunungnya bukan seperti imajinasi kita, orangnya terbelakang dan lain sebagainya. Tapi mereka justru adalah kaum yang kuat karena mampu mendirikan istana-istana yang megah di sana. Ya, kalau di sini kayak villa-villa lah, kurang lebih seperti itu. Ya, villanya villa mewah. Itu contoh kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Nah, walaupun demikian dari bangsa Arab, mereka itu adalah abadul asnam. Sudah megah, hidup di gunung, di bukit, ya, mereka menyembah berhala. Kaum Ad adalah kaum kedua setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum yang pertama menyembah selain Allah adalah kaumnya Nabi Nuh. Mana? Nabi Nuh. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud adalah kaum yang kedua yang menyembah selain Allah setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa mereka menyembah berhala? Karena mereka sangat membanggakan diri mereka akan kekuatan yang mereka miliki. Mereka itu mampu mendirikan istana di bukit-bukit. Jadi menganggap itu adalah sebuah kekuatan yang mereka miliki.
Maka dari itu fada'ahum Hud alaihi salam wa nasahahum famastajabu lahu. Maka mereka itu didatangi oleh Nabi Hud. Nabi Hud berdakwah kepada mereka, menasihati mereka, falam yastajibulah. Mereka tidak mau memanggil atau menerima jawaban daripada ajakan Nabi Hud alaihi salam. Wajahadu wastakbaru ni'amallahi ta'ala alaihim. Mereka justru malah sombong, angkuh, kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yalah. Faman'ahum, nah ini dia. Maka karena mereka mendustakan ajakan daripada Nabi Hud alaihi salam, mereka tidak dilanda hujan kering, artinya kekeringan itu selama 3 tahun. 3 tahun kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, tidak sama sekali terkena hujan. Nggak ada hujan selama berapa? 3 tahun, kering, kerontang, sampai mereka kembali dan menerima Rasul Allah yang bernama Hud alaihi salam. Akan tetapi itu hanya sementara, dan mereka kembali bermaksiat, kufur terhadap ajakan Rasul mereka Nabi Hud alaihi salam. Setelah itu 3 tahun nggak terkena hujan, fa arsalallahu ta'ala rihan musallatah alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Ada di surat juz 29. Setelah itu ada azab Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada mereka, yaitu angin. Kalau kemarin banjirnya berapa lama? 150 hari. Berarti selama 150 hari itu kaumnya Nabi Nuh dan Nabi Nuh semuanya itu berada di kapal selama berapa? 150 hari, kurang lebih 5 bulan. Dan turunnya di mana? Turun di bukit yang namanya Judi, yang terletak di Armenia. Nah ini satu, nggak diturunkan hujan selama 3 tahun. Setelah itu mereka biasa lah ya, nanti saya akan ikut asalkan hujannya diturunin, asalkan hujan diturunkan. Setelah itu malah dia kufur lagi, maksiat lagi, ngelawan lagi sama utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir Allah kasih azab adalah kasih angin topan, angin beliung. Selama berapa? 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Sab'a layaliya wa thamaniyata ayyam khusuman. Khusuman itu dalam Al-Quran artinya adalah daiman. Jadi selama 8 hari 7 malam itu angin nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Kemarin dikasih angin beliung begitu aja, beberapa detik, beberapa menit aja sudah heboh, udah habis kemana-mana. Ini khusuman. Khusuman itu artinya nggak putus-putus, terus ada mengelilingi itu kaum. Selama berapa hari? 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Habis di sini. Rumah tanggul kayaknya habis. Rata udah. Masya Allah. Udah sisa. Alhamdulillah nggak ada yang begitu ya. Nah, itu kalau sampai ada yang begitu berarti ada apa-apanya. Kalau kita dapat berita yang seperti itu berarti penduduk itu ada apa? Banyak. Ashahud ba'da halaki qaumihi ya'budullaha ta'ala ila an mata wa dufina fi Hadramaut. Hud alaihi salam setelah dihancurkan, dibinasakan kaumnya ya,
Nabi Hud hidup menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dan wafat dimakamkan di Hadramaut. Hadramaut mana? Yaman. Kalau Bapak ada rezeki berkunjung ziarah ke Yaman, silahkan kunjungi makam Nabi Hud alaihis salam. Ada di sana ya, ada di sana di Hadramaut. Hadramaut sebelah selatan Yaman. Hadramaut janubul Yaman. Oke, faham? Oke, itu tentang Nabi Hud alaihi salam. Sekarang adalah Saleh. Saleh alaihi salam, yaitu Saleh bin Abid bin Mashikh bin Abid bin Harid bin Samud bin Athir bin Irm bin Sam bin Nuh. Sekali lagi, Saleh bin Abid bin Mashikh bin Abid bin Harid bin Samud bin Athir bin Irm bin Sam bin Nuh alaihis salam. Tadi kan kalau yang tadi bin Arfakhshad bin Sam, kalau ini bin Irm bin Sam, berarti Irm sama Arfakhshad adalah kakak beradik. Makanya Saleh sama Hud itu jalurnya berbeda, tetapi bapaknya, nenek moyangnya satu, ketemunya di Sam. Ketemunya di Sam. Jauh kan? Jauh. Kalau Hud ke Sam ini cuma 3. Kalau Nabi Saleh ke Sam aja sudah banyak itu. Udah berapa? 9 ya kurang lebih. Ya. Berarti jauh ya? Jauh ke bawah. Oke. Qaumuhu arsalahu Allah Ta'ala ila qaumi Samud wa kanat ibadatul asnami muntashiratan fihim wa hum minal arab alladhina ja'u ba'da qaumi 'ad. Allah utus Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya yang bernama Samud. Kepada kaum Samud, dan kaum Samud ini menyembah berhala itu sudah menyebar luas di kalangan kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang datang setelah kaum Ad dari bangsa Arab. Jadi Ad dulu, baru Samud. Ad dan Samud adalah sama-sama dari golongan Arab. Kan misalkan Arab, nggak semua Arab itu Muslim. Kirain Arab langsung katain cium tangannya. Taunya Arab hidungnya mancung. Taunya dia Muslim. Gitu. Ya, nggak semua Arab itu Muslim. Ya kan? Nggak semuanya orang Indonesia itu Jawa. Benar kan? Nggak semua orang Indonesia itu Jawa. Tapi Pulau Jawa pasti Indonesia. Paham? Kemarin balik-balik kata. Oke. Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud itu didakwahi oleh Nabi Saleh, dan kaumnya itu Samud itu meminta daripada Nabi Saleh untuk mengeluarkan mukjizat sebagai bukti ajakannya bahwa Nabi Saleh itu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Maka kaumnya buktikan dulu kalau memang ajakannya betul, mana buktinya? Dan kami meminta agar engkau Saleh, Nabi Saleh, silahkan datangkan kepada kami sebuah mukjizat. Mukjizatnya adalah mereka meminta untuk mengeluarkan seekor onta
seekor onta yang keluar dari perut gunung, perut bukit atau gunung, minta dikeluarkan. Keluarin dulu itu. Ada nggak? Kamu bisa nggak ngeluarin itu onta dari perut gunung? Kemudian, oke, kalau itu permintaan kalian, ayo kita berjanji. Kalau saya bisa mengeluarkan onta dari perut gunung, kalian semuanya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah janji antara kaum dan Nabi Saleh sudah disepakati, maka keluarlah onta dari perut gunung. Fahum yakfurun. Setelah keluar, bukannya beriman, mereka tetap kufur. Oke, kalian sudah minta onta dari perut bumi, kami keluarkan, tapi kalian tetap kufur. Nah, sekarang saya kasih lagi. Oke, syaratnya adalah kalian jangan sentuh itu onta, biarkan dia minum air kalian yang ada di sumur. 1 hari aja buat onta, 1 harinya lagi buat kalian. Sebagai gantinya kalian boleh memeras itu susu onta sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Jadi ontanya 1 bisa buat seluruh kampung. Syaratnya berkah katanya, masya Allah. Syaratnya tolong bagi air minumnya buat onta itu 1 hari aja. 1 hari aja buat onta itu minum di sumur, 1 lagi nah buat kalian. Nah, itu jadi zigzag ya kan, gantian. Jangan kemaruk, jangan maunya kalian semuanya, biarkan onta itu minum. Sebagai ganti kalian boleh itu peras susu onta buat kalian minum. Dan itu nggak pernah habis itu susu buat orang 1 kampung. Itu mukjizatnya Nabi Saleh. Ternyata ada sebagian daripada kaumnya ingin memutus kejujuran bukti daripada Nabi Saleh alaihi salam. Maka onta tersebut mereka bunuh dan dimakan dagingnya. Ternyata dagingnya pahit, sangat pahit. Susunya manis, ternyata dagingnya pahit. Susunya nggak pernah habis, ternyata setelah dipotong dagingnya bukan sekedar pahit, syadidul marara, sangat pahit. Oke, maka setelah mereka ingkar tadi ketika onta itu dikeluarkan, mereka kufur. Oke, dikasih syarat, jangan minum air, bergantian aja sebagai imbalan itu. Ternyata dia kufur, jangan bentuk. Maka Nabi Saleh mengancam mereka bahwa hati-hati, nanti akan turun azab kepada kalian setelah 3 hari. Setelah berapa? 3 hari. Maka ketika Nabi Saleh itu mengatakan seperti itu kepada kaumnya, jadi kaumnya itu ketika mau keluar itu indak-indik, mana nih azabnya, mana. Jadi sangat hati-hati dalam waktu 3 hari tersebut. Maka fafil yaumil awal ya, mereka itu punya wajah menguning kan. Setelah 3, mereka punya wajah menguning. Hari kedua mereka punya wajah menjadi merah, dari kuning ke merah. Hari ketiga mereka punya wajah menjadi hitam, Nah, udah 3 hari. Nah, hari keesokannya ketika matahari itu terbit, terdengarlah suara dari langit, sayhatan minas sama wa rajfatan syadidah min tahtihim famatu jami'an. Pada keesokan harinya suara itu turun dari langit, ada suara dari langit
dan juga goncangan yang sangat dahsyat. Kalau zalzalah ya apa, idza zulzilatil ardu zilzalaha, goncangan yang sangat dahsyat, dari atas ada suara, dari bawah itu digoncang buminya, maka famatu jami'an, mereka wafat seluruhnya kecuali Nabi Yunus Saleh alaihi salam wa man amana mahu, beserta orang yang beriman terhadap ajakan Nabi Saleh. Mata qaumuhu wa naja Saleh wa man amana bihi wa adaduhu mi'a wa ishrin. Satu kampung semuanya binasa kecuali orang yang beriman kepada Nabi Saleh, dan jumlahnya adalah 120 orang. 100 berapa? 20 orang. Sekarang warga Tanggul berapa, Pak? 1000. Ada 1000. Coba 1000 itu mati semuanya, tinggal 120. Gampang kalau di sini mah tinggal lemparin aja. Tinggal dilempar. Allah, berapa ya? Dikit ya kan? 120. Sama kemarin waktu Nabi Nuh alaihi salam sama juga kan? Nah, anaknya 3 orang, 1 Kan'an nggak mau, istrinya nggak mau, kaumnya sedikit yang percaya, semuanya binasa kecuali orang yang naik kapal. Wafatuh Asa Saleh alaihi salam ba'da halaki qaumihi fi ardi Palestin hatta tawaffahullah. Jadi setelah binasa kaumnya mereka, maka Nabi Saleh itu tinggal di tanah Palestina sampai Allah wafatkan Nabi Saleh alaihi salam. Wafatnya di mana? Di Palestina. Kalau mau ziarah ke Palestina, silahkan berkunjung ke Nabi Saleh. Oke. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita bahas tentang Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail dan Ishak. Karena itu satu, Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu saudara. Nabi Lut sama Nabi Ibrahim itu saudara, paman sama keponakan. Bedanya tempat tinggalnya hanya yang berbeda. Tapi keduanya itu sama punya ikatan saudara. Saudaranya nggak jauh tapi antara keponakan. Ismail dan Ishak karena mereka kedua adalah anak dari istri yang berbeda. Ya Bang? Oke, hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat, dan ini cerita kisah yang simpel daripada Nabi Hud dan Nabi Saleh. Semoga membawa keberkahan, membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.